Halo Sobat Andal, terima kasih sudah mampir ke Andaliman TV. Ketemu lagi di tajuk Ngomong Inggris. Kali ini kita akan membahas secara lebih detail tentang strategi menjawab soal TOEFL. Yang pertama kita mulai dari listening comprehension. Kita lihat ada contoh soal TOEFL di sini. Kemudian langsung kita ke strategi yang pertama, yaitu ketika petunjuk mengerjakan soal sedang dibacakan, mulailah membaca pilihan jawaban yang tersedia. Jadi, ketika sedang disebutkan listening comprehension, in this part of the test dan sebagainya, kita langsung melihat ke pilihan jawaban yang ada. Kemudian, coba tebak apa yang kira-kira nanti akan dibicarakan oleh pembicara 1 dan 2. Kemudian, yang kedua adalah fokus kepada pembicara yang kedua. Fokus pada apa yang dibicarakan oleh orang kedua. Misalnya di sini, dalam rekaman terdengar, yang pertama, this physics course couldn't be any harder. Kemudian terdengar seorang wanita yang menjawab, I'll say. Kemudian narator membacakan pertanyaan, what does the woman mean? Fokus ke yang kedua. Jadi apa yang diutarakan oleh si wanita tersebut. What does the woman mean? I'll say. Ada pilihannya 4. Yang pertama, she has something to say to the man. She doesn't think the physics course is hard. C. She agrees with the man. D. She'd like to discuss the physics course. Jawabannya adalah yang C. Kita juga harus tahu bahwa ekspresi ini merupakan ekspresi yang umum digunakan untuk menyatakan agreement atau kesetujuan. Jadi ekspresi yang lain adalah yang tadi I'll say, kemudian ada I agree, ada I couldn't agree more, dan you can say that again. Kemudian sebaliknya, jika menyatakan ketidaksetujuan, kita bisa menggunakan I couldn't agree less. Jadi kalau di sini more berarti dia setuju, tapi kalau less, berarti dia tidak setuju. Kemudian ada beberapa hal yang harus kita ingat, yaitu structure, functional expressions, dan idiomatic expressions yang sering muncul, yang polanya sering muncul dalam berbagai macam soal TOEFL. Jadi meskipun soalnya berbeda-beda, tetapi ada beberapa pola yang sering kali muncul. Misalnya, structure di sini. Structure ini ada kalimat active, passive, kemudian functional expressions di sini seperti tadi ekspresi menyatakan agreement atau kesetujuan, kemudian disagreement tidak setuju, kemudian ada conditional, kemudian ada wishes atau harapan. Setidaknya kita harus menguasai ekspresi-ekspresi yang sering kali muncul. Kemudian ada idiomatic expressions. Idiomatic expressions ini adalah idiom, yang mana kesimpulannya bukan apa yang terdengar kata per kata dari dialog. Misalnya, kita lihat di sini, you finally find your soulmate. Yes, Brian is the apple of my eye. Ini merupakan bentuk idiom. Jadi, kita tidak bisa mengartikannya kata demi kata. Kemudian narator bertanya, what does the woman mean? Jadi apa yang dimaksud oleh si wanita tersebut? Pilihannya A. Brian likes apples. B. Brian is her beloved one. C. The man's eyes are like apples. D. She doesn't like apple. Ingat, ketika kita bertemu dengan idiomatic expressions atau idiom, salah satunya adalah jangan mengartikan kata per kata, jadi hindari pilihan jawaban yang menggunakan kata yang persis seperti dalam dialog. Misalnya di sini ada apple. Jadi hindari jawaban yang menggunakan kata apple.
Jadi jawabannya adalah B, karena the apple of my eye itu artinya adalah orang yang dicintai. Jadi Brian is her beloved one. Ekspresi ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan apel, hanya sebuah ungkapan saja. Kemudian, jika kita tidak mengetahui seluruh isi teks atau seluruh isi dialog, dari mana kita bisa melihat jawabannya? Yang pertama, kalau kita hanya mengetahui sedikit kata-kata atau isi dari dialog, kita bisa mencari jawabannya dengan menandai pengulangan kata atau ide. Misalnya, someone will attend the course. Kemudian kita cari yang sama persis, misalnya attend the course. Kemudian, kalau kita tidak paham sama sekali, pilih yang jawabannya paling berbeda. Misalnya tadi, kita tidak tahu sama sekali. Apa ya, the apple of my eye ini belum pernah dengar. Nah, kita pilih jawaban yang sama sekali berbeda dari keempat ini. Kemudian, hindari jawaban yang terdengar mirip. Jadi, kalau hanya terdengar mirip, tidak usah dipilih. Kemudian, strategi yang terakhir adalah jangan habiskan waktu untuk memikirkan hal-hal yang kita anggap sulit. Misalnya, nomor 1, kita kesulitan, kemudian waktunya sudah lewat. Waktunya sudah lewat dan kita masih memikirkan apa ya tadi jawabannya, apa ya tadi yang dikatakan oleh si pembicara. Padahal sudah saatnya untuk mengerjakan soal nomor 2. Nah, ini akan mengganggu konsentrasi kita. Jadi, ketika nomor 1 sudah selesai, kita sudah menentukan jawabannya, langsung pindah ke soal selanjutnya. Langsung move on. Kemudian, jika masih ada sisa waktu, baca pilihan jawaban yang berikutnya dan coba tebak apa yang akan dibicarakan oleh si pembicara. Begitu seterusnya. Sesi yang kedua adalah sesi Structure and Written Expression. Strategi yang pertama, pastikan setiap kalimat memiliki subjek dan predikat. Dan subjek dan predikatnya itu harus sesuai atau cocok. Misalnya, kita punya contoh soal TOEFL di sini. Bla 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 was backed up for miles on the freeway. Sesuatu padat merayap di jalan tol. Apa kira-kira jawabannya? Bisa mobil, bisa kendaraan, bisa lalu lintas. Oke, sekarang kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, yesterday. Bisa tidak menjadi subjek? Tidak bisa. Kemudian, in the morning. Bisa tidak menjadi subjek? Tidak bisa. Traffic? Bisa. Cars? Juga bisa. Oke, kita keep dulu jawabannya. Kita lihat kembali ke sini. Verbnya dari kalimat ini was backed up. Was berarti verb untuk kata benda yang singular atau plural. Singular atau tunggal. Jadi kita cari jawabannya yang tunggal. Traffic. Jawabannya traffic. Traffic was backed up for miles on the freeway. Misalnya, di sini kita ganti menjadi were. Jawabannya kita ubah menjadi cars, karena cars ini jamak dan verbnya juga verb untuk jamak. Kemudian yang kedua di sini, engineers blah 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 for work on the new space program. Engineers blah 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 for work on the new space program. Para insinyur titik-titik untuk pekerjaan terkait program luar angkasa yang baru. Engineers berarti kita sudah punya subjek di sini. Kemudian verbnya belum ada karena for work ini bukan verb. Kemudian kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama necessary, penting, tetapi tidak menggunakan verb. Jadi salah. Are needed. Ada verb di sini dan verbnya sesuai untuk subjek yang jamak atau plural. Kemudian hopefully tidak cocok dan next month
juga bukan kata kerja. Jadi jawabannya are needed. Kemudian perlu kita ingat bahwa subjek itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya simple subjects. Yang kedua, combined subjects. Simple subjects bisa berupa noun atau kata benda, pronoun atau kata ganti, gerund atau verb yang mendapat tambahan ing, to plus verb infinitive atau to plus verb 1, dan clause atau klausa. Kita lihat contohnya di sini. Roses are pretty. Roses sebagai subjek, ini adalah noun. They grow well in the garden. They sebagai subjek, ini adalah pronoun atau kata ganti. Reading is good for your soul. Reading merupakan subjek yang mana berupa gerund atau verb plus ing. Kemudian, to stop the spread of the virus is the purpose of large-scale social restriction. To stop the spread of the virus, ini adalah subjek kalimat ini yang berupa to plus verb infinitive. To di sini to, verb infinitifnya stop. Kemudian yang terakhir, what you think about the issue is important. What you think about the issue adalah subjek kalimat ini yang berupa klausa. Kemudian, hal yang perlu diingat selanjutnya adalah hati-hati terhadap objects of preposition. Objects of preposition itu apa? Objek atau kata-kata benda yang terletak di belakang atau setelah preposisi atau kata depan. Dan perlu diingat bahwa objects of preposition itu tidak sama dengan subject. Jadi jika satu kata sudah berfungsi sebagai objects of preposition, dia tidak bisa menjadi subjek kalimat. Misalnya, after his exams, Tom will take a trip by boat. Di sini kita melihat ada beberapa kata benda atau noun. Yang pertama ada exams, kemudian ada Tom, dan boat. Nah, yang disebut objects of prepositions itu adalah kata-kata yang terletak setelah preposisi atau kata depan. Di sini ada exams setelah after, dan boat setelah by. Jadi boat dan exams tidak bisa menjadi subjek kalimat. Subjek kalimatnya adalah Tom. Kemudian contoh soalnya, with his friend bla 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 found the movie theater. Apakah kalimat ini sudah memiliki subjek? Belum, meskipun di sini ada kata benda friend. Kenapa friend ini tidak bisa menjadi subjek? Karena terletak di belakang preposisi with. Jadi kita membutuhkan subjek di sini. Verbnya apa? Found, menemukan. The movie theater atau bioskop. Jadi kita lihat subjeknya. Has. Apakah has bisa menjadi subjek? Tidak. He bisa. Later? Tidak. When? Tidak. Jadi jawabannya he. Berikutnya, strategi yang ketiga adalah berhati-hati terhadap appositives. Appositives adalah noun atau kata benda yang muncul sebelum atau setelah kata benda lain dan bermakna sama. Jadi kata benda pertama dan kata benda kedua atau subjek kalimat maknanya sama. Tanda dari appositives adalah koma. Ada koma di depan dan di belakang. Kemudian appositives bukan merupakan subjek kalimat. Contoh kalimatnya, Sally, the best student in the class, got an A on the exam.
Di sini kita bisa lihat Sally sebagai subjek kalimat, kemudian got an A on the exam, got di sini sebagai verb. Dan ini the best student in the class adalah appositives yang ditandai tanda koma di belakang dan di depannya. Jadi appositif diapit tanda koma. Kemudian contoh soal dari soal TOEFL. Bla bla bla, koma, George, koma, is attending the lecture. George di sini diapit tanda koma, berarti merupakan appositif. Sekarang kita cari subjeknya. Karena di sini sudah ada verb, kita cari subjek untuk kalimat ini. Apakah right now bisa menjadi subjek? Tidak. Apakah happily bisa menjadi subjek? Tidak. Apakah because of the time bisa menjadi subjek? Tidak. Dan yang paling mungkin adalah my friend. Apakah my friend George bisa jadi? Jadi yang paling memungkinkan adalah my friend. Ingat bahwa subjek dapat berupa noun seperti my friend, kemudian pronoun, gerund, to plus infinitive, dan clause. Tidak ada keterangan waktu, keterangan cara, atau keterangan alasan atau reason. Kemudian appositif selain terletak di antara kedua tanda koma juga bisa terletak di awal atau sebelum subjek kalimat. Misalnya di sini bla bla bla, Sarah rarely misses her shots. Kita cari appositifnya yang artinya sama dengan subjek kalimat ini, yaitu Sarah. Jadi kita membutuhkan kata benda yang artinya sama dengan Sarah. A, an excellent basketball player. Bisa jadi. B, an excellent basketball player is. Di sini kita kelebihan is. Kita tidak membutuhkan is karena di sini sudah ada verbnya. Kemudian, Sarah is an excellent basketball player. Ini terlalu berlebihan karena sudah ada subjek, ada verb. Kemudian yang D, her excellent basketball play, ini malah menceritakan bukan tentang Sarahnya, tetapi tentang cara dia bermain. Jadi, jawabannya adalah A. An excellent basketball player, Sarah, rarely misses her shots. Kemudian, strategi yang keempat adalah berhati-hatilah terhadap present participle. Present participle sendiri adalah bentuk verb yang ketambahan ing. Jadi, verb plus ing. Fungsinya ada dua macam. Yang pertama, merupakan bagian dari verb, dan yang kedua, bisa juga sebagai adjective. Mungkin hal ini yang membingungkan, tetapi kita bisa menemukan ciri-cirinya agar kita bisa memutuskan apakah dia ini bagian dari verb atau merupakan adjective atau kata sifat dari kalimat tersebut. Tandanya, untuk present participle atau verb ing yang merupakan bagian dari verb, dia ditolong atau disertai oleh bentuk verb be, to be. Jadi ada is atau am atau are. Kemudian untuk yang berfungsi sebagai adjective, dia tidak memiliki verb be. Langsung kita lihat contoh kalimatnya. Yang pertama, the boy is standing on the corner. Standing di sini merupakan bentuk verb ing atau present participle. Tetapi dia mendapatkan bantuan is atau bentuk to be. Jadi, standing di sini berfungsi sebagai verb. Kemudian, the boy standing on the corner is my classmate. Standing di sini tidak mendapat tambahan to be. Jadi, standing merupakan bentuk adjective. Fungsinya berfungsi sebagai kata sifat. Laki-laki atau anak laki-laki yang berdiri di
pojokan itu adalah teman sekelasku. Jadi, berfungsi sebagai adjective atau kata sifat. Kemudian kita lihat contoh soalnya di sini. The girl bla 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 playing in the yard is my nephew. Anak perempuan bla 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 bermain di halaman adalah keponakanku. Pilihan jawabannya now, is, he, dan was. Kita lihat kalimat ini apakah sudah memiliki verb? Sudah, yaitu is. Berarti kita tidak lagi membutuhkan verb di sini. Jadi, yang kita cari adalah playing yang berfungsi sebagai adjective. Jadi, kita tidak lagi membutuhkan verb. Langsung kita eliminasi is dan was. Tersisa now dan he. Kita lihat si dulu. He, apakah benar? Tentu salah, karena di sini the girl. Tidak mungkin kata gantinya he. Yang paling benar adalah yang A, now. Jadi kalimatnya, the girl now playing in the yard is my nephew. Anak perempuan yang saat ini sedang bermain di halaman adalah keponakanku. Kemudian strategi yang kelima dalam structure and written expressions adalah berhati-hati terhadap past participles. Past participles itu menyertai have atau be. Kemudian biasanya berakhiran ed untuk kata kerja yang regular atau kata kerja yang beraturan. Namun ada juga yang tidak berakhiran ed untuk irregular verbs atau kata kerja yang tidak beraturan. Kemudian fungsinya ada dua fungsi. Yang pertama merupakan bagian dari verb, dan yang kedua adalah merupakan adjective atau kata sifat. Tandanya ketika dia merupakan bagian dari verb, memiliki bentuk verb be atau disertai bentuk verb be atau to be. Kemudian ketika dia berfungsi sebagai adjective, kata kerja tersebut tidak memiliki bentuk atau tidak disertai dengan bentuk verb be. Contoh kalimatnya, yang pertama, the poem was written by Paul. Puisi itu ditulis oleh Paul. Written di sini karena dia disertai dengan bentuk verb be atau to be, was, fungsinya adalah sebagai verb. Sedangkan yang kedua, the poem written by Paul appeared in the magazine. Karena written di sini tidak disertai dengan bentuk to be, maka fungsinya sebagai adjective. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. The packages bla 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 mailed at the post office will arrive Monday. Kita lihat kalimat ini ada verbnya di sini. Will arrive. Jadi, di sini kita tidak membutuhkan bantuan to be karena mail di sini bukanlah merupakan verb, melainkan adjective atau kata sifat. Jadi yang berupa to be, kita eliminasi. Were, tidak bisa. Have, juga tidak bisa. Them, ini juga tidak tepat. Jawabannya adalah just. The packages just mailed at the post office will arrive Monday. Paket-paket yang baru saja dikirimkan ke post office atau ke kantor pos akan sampai pada hari Senin. Strategi yang selanjutnya yaitu untuk soal nomor 16-40, tugas kita adalah menemukan satu saja jawaban yang membuat kalimat tersebut salah secara struktur bahasa Inggris atau salah grammarnya. Contoh soalnya, cycle is an activity that is good for your health. Cycle ini kita tandai sebagai pilihan A, activity B, is C, health D. Mana jawaban yang membuat kalimat ini salah secara struktur bahasa Inggris? Kita lihat satu persatu pilihannya. Cycle, apakah salah?
Cycle bisa saja berbentuk noun. Kita tinggal dulu yang A, kemudian yang B, activity. Activity, di belakang an. Jadi benar, karena bentuknya singular. Activity, kemudian is, apakah di sini benar? Benar, karena sesuai dengan is di sini. Kemudian health, apakah benar? Health ini adalah kata benda. Di belakang pronoun kita memiliki kata benda. Jadi health ini benar. Jadi mana yang salah? Yang salah adalah cycle. Jadi kita pilih yang A. Cycle is an activity that is good for your health. Ini salah, seharusnya cycling. Ingat, salah satu bentuk subjek adalah gerund atau verb ing. Kemudian strategi yang selanjutnya adalah teliti. Meskipun kalimat tersebut terlihat benar, pasti ada satu kata atau pilihan jawaban yang membuat kalimat tersebut salah secara struktur bahasa Inggris. Dan yang terakhir, karena kita bisa memilih urutan untuk mengerjakan soalnya, kita pilih dari yang paling mudah, kemudian agak sulit, dan yang terakhir adalah yang paling sulit. Kita lanjut ke bagian terakhir atau bagian ketiga dari tes TOEFL, yaitu reading comprehension. Strategi yang pertama, baca soalnya dulu, pilihan jawaban, kemudian baru ke bacaannya atau teks. Dan mulailah dari soal-soal yang mudah dan detail. Misalnya, pertanyaan-pertanyaan tentang sinonim, kemudian antonim atau rujukan yang biasanya ditandai dengan it refers to bla bla bla. Jadi ada refers di situ merupakan rujukan dan termasuk pertanyaan yang mudah dan detail. Jadi kita bisa langsung melihat kata itu ada di paragraf keberapa atau di baris keberapa. Kemudian, jika kita tidak mengetahui arti dari suatu kata atau kosakata, kita bisa melihat konteks. Konteks kalimat ini membantu kita memahami teks dan menjawab pertanyaan terkait kosakata. Kemudian, yang keempat, jika kita harus mencari main idea or topic of the paragraph, ide utama atau topik dari paragraf tertentu, baca kalimat pertama paragraf tersebut. Jadi tidak perlu membaca keseluruhan paragraf, melainkan hanya kalimat pertamanya saja. Sedangkan jika kita harus mencari main idea or topic of the passage, kalimat utama atau topik keseluruhan bacaan, kita membaca kalimat pertama dari tiap paragraf. Jadi misal ada 5 paragraf, kita gabungkan kalimat pertama dari paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita simpulkan. Nah, itu adalah topic of the passage atau juga main idea of the passage. Kemudian bagaimana jika kita sudah membaca kalimat pertama tiap paragraf tapi kita masih belum menemukan main idea atau topiknya? Jika belum ditemukan, baca teks secara sekilas. Abaikan detailnya. Jadi karena pertanyaan-pertanyaan tentang detail tadi sudah kita kerjakan semua, jadi kita hanya perlu membaca teks secara sekilas. Jadi baca saja secara sekilas, kemudian kita akan menemukan jawaban tentang main idea atau topic of the passage. Nah, itu tadi strategi-strategi yang bisa kita terapkan ketika kita sedang mengikuti tes TOEFL agar hasilnya lebih baik. Strategi-strategi tersebut tentunya akan lebih berhasil jika kita juga rajin berlatih soal-soal TOEFL. Untuk mendukung latihan kita, saya ada rekomendasi buku. Yang pertama, Excellent Score TOEFL Breaker, dan yang kedua, Maximum Score TOEFL Skills Booster. Di akhir video ini akan ada informasi tentang bagaimana cara kalian bisa mendapatkan kedua buku yang saya rekomendasikan tadi. Kami tunggu komen dan saran kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan pencet tombol loncengnya. Semoga kalian mendapatkan skor TOEFL yang maksimal ya. Terima kasih. Sampai jumpa.